What is up everyone, Augustina here and welcome back to Augustina Channels once again. Once again, teman-teman semua ya. Uh, apa ya, I still can't believe it that you guys are like my videos yang tentang kemana Devin AI gitu dengan total 1K views. Thank you guys so much, thank you. I still can't believe it. Dan kalian literally suka banget ya kayaknya sama video yang seperti ini gitu kan. Ngobrol-ngobrolin tentang teknologi gitu kan, yang sering banget diobrolin di salah satu sosial media gitu juga kan. Dan kebetulan juga Devin AI ini merupakan satu platform yang pada saat itu overhype banget sih. Maksudnya kayak ya memang overhype banget, cuman kok nggak ada kabar-kabarnya nih gitu kan. Dan banyak banget dari teman-teman semuanya yang mikir kalau banyak banget dari teman-teman juga yang mikir kalau Devin AI ini kemana gitu kan. Devin AI ini kemana dan Devin AI dan kemana harusnya perginya Devin dan kemana kabarnya dari Devin AI gitu. Cuman sayangnya banyak banget dari mereka juga yang netizen anak-anak IT yang jualan ras dan segala macamnya itu bilang kalau Devin AI ini adalah scam gitu kan. Oke, aku nggak ngobrolin tentang bagaimana Devin AI seterusnya gitu kan, dan bagaimana aku nggak, sebenarnya di video ini tuh sebenarnya aku nggak ngobrolin tentang kemana Devin AI ini beneran scam atau enggak gitu kan. Ini aku cuman berbagi tentang bagaimana Cognition ini atau provider ini menghandle sebuah Devin gitu, menghandle Devin, dan bagaimana mereka menganggap project ini tuh adalah project yang benar-benar real untuk dikerjakan gitu. Karena mereka sudah membuat sebuah hype video, dan mereka bikin iklan, bahkan sampai bikin iklannya sama Scott Wu juga apa segala macamnya, dan tentunya ini merupakan satu hal yang yang menurutku dan menurut orang-orang juga tuh harusnya diterusin gitu. Dan video ini juga aku bilang di akhir-akhir video kalau ya mungkin karena memang mereka sedang mengerjakan satu hal yang yang bisa dibilang kayak mereka harus mengerti sebuah prioritas, membuat sebuah tahu yang namanya prioritas gitu kan, apa yang harus dikerjakan dulu, dan mungkin ada project lain yang mungkin mereka harus kerjakan terlebih dahulu gitu kan. Soalnya kita tahu lah bahwa Cognition ini kan bukan hanya sekedar perusahaan AI gitu loh, bukan perusahaan AI, tapi juga mereka membuat sebuah kalau misalnya ada klien untuk bikin aplikasi, mereka juga bikinin aplikasinya gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah kalau misalnya perusahaan IT lah kalau misalnya bilang kayak seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa dibilang kayak kemana deh, kalau mungkin Devin AI ini agak sedikit molor atau sedikit ya bisa dibilang kayak ya kita kurang tahu lah apa masalahnya mereka. Tapi yang jelas kita harus bisa menilai dari dua sisi gitu kan. Karena aku udah bilang tuh di videoku sebelumnya gitu kan, di videoku yang ini, kalau kita nggak bisa menilai di satu sisi aja gitu. Kenapa bisa dibilang Devin AI ini adalah salah satu platform yang dibilang scam, dan mungkin aja ada satu sisi juga dari tim Cognition itu yang lagi sibuk apa segala macamnya kayak gitu. Mungkin sih kita masih kurang, aku juga masih kurang paham juga bagaimana cara kerjanya atau SOP-nya dari Cognition Labs gitu. Oke, so jadi thank you guys. Sebelumnya thank you so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dan sudah like video ini, sudah ngeklik video ini dan sudah like video ini juga. Thank you so much. Dan 4 hari lalu aku baru aja ngupload kemana Devin AI gitu kan. Aku ngupload Devin AI ini karena memang aku ngerasa kayak ada yang janggal nih dari Devin AI dari semenjak Devin AI mencoba untuk change the world gitulah istilahnya gitu kan. Dan hampir sebulan Devin AI ini menghilang di peradaban setelah mereka membuat sebuah hype videonya bersama Scott Wu gitu kan.
dan memperlihatkan bagaimana kerjanya seorang Devin AI gitu. And I was just like, oke, kayaknya cocok nih untuk dibikinin video gitu kan, dan sudah 1.4K views nih. Udah 1000 orang yang nonton, udah banyak juga yang 27 orang juga yang like gitu kan. Sebenarnya sih aku bikinnya tuh maunya bikinnya kemarin gitu kan, karena aku masih kurang sehat juga, dan masih kurang enak body, kurang delicious body, tidak delicious body gitu kan, kok misalnya kata Tara Ars gitu. Mmm, jadi hari ini aku decide untuk hari ini, dan aku juga udah agak mendingan, tapi radangku masih ada sedikit menyerang juga gitu kan. And yeah, this is my video of lanjutannya gitu kan. Oke. So, jadi tadi pagi aku melihat tweet ini. Yang dimana tweet ini tuh aku juga sudah repost juga di tweetku, dan bahwa di videoku yang paling terakhir pun bilang mungkin pada sibuk dan mungkin mereka belum punya waktu untuk nurusin project ini, and voila. Dan mereka membuat sebuah klarifikasi gitu guys. Kok misalnya kalian bisa cek ya, nanti aku share juga threadnya di sini gitu. Wispin dan updatean dari Cognition Labs tentang Devin AI ini, mereka bilang kalau we've been scaling up to our infrastructure and already to start gradually letting user off the waitlist for our Devin technical preview. Jadi mereka sudah finally merilis sebuah statement bahwa ya memang Devin AI itu masih dalam perbaikan lah, masih dalam perbaikan bug, atau masih dalam pengembangan gitulah istilahnya gitu kan. Dan kalau misalnya kalian sudah mendaftar di waitlistnya dari Devin AI dan sudah mendaftar di Cognition Labs apa segala macamnya, kalian bisa langsung menggunakan Devin AI tapi secara technical previewnya. Aku masih juga belum dapat juga, nanti mungkin kita bisa nanti mungkin kita bisa bareng-bareng untuk daftar pakai Devin AI-nya. Soalnya kita di sini dibilangnya user of the waitlist for our technical interview. We just asked Devin to help us send the first batch of invitations gitu kan. The product still early and getting more people hands plus laboratory capabilities of law. Thanks to everyone helping us build. More info below. Nah gitu. Nah jadi mungkin TLDR-nya adalah mungkin mereka membuat sebuah klarifikasi dan membuat sebuah statement juga bahwa Cognition it's literally not a scam. Literally it's not a scam. It's not really a musuh juga dari musuh juga untuk teman-teman programmer juga gitu kan, bisa dibilang, atau bukan musuh programmer juga, bukan musuh software engineer SWE juga gitu. Tapi dia menjelaskan juga dan membuat sebuah statement juga kalau kita sedang mengembangkan sebuah sebuah aplikasi juga kalau mereka tidak scam gitu. Nah, terus we recently got questions about one of the Devin's output runs. What Devin output wasn't the that request export. It did the task directly instead of giving directions as requested. Which to be clear is on us. Sorry for oversight. Still, Devin is inefficient and make mistakes. So, some that is fixed, other that gets to get stuck. Ya, kita ngerti sih kalau memang Devins kan ada tuh videonya tuh yang mereka bilang kalau Devins tuh Devin di videonya itu kalau Devin itu sedang mencari solusi dan membantu menjawab pekerjaan issues dari dari Upwork gitu kan. Dan banyak dari teman-teman programmer juga bilang kalau Devin Upwork-nya itu tuh bukan seperti itu maksudnya, solusinya gitu kan. Bukan itu yang dipengenin, bukan itu yang diinginkan gitu kan kalau di jawabannya dari Devin gitu. Tapi dan langsung Cognition jawab, still Devin is often inefficient and makes mistakes gitu kan, dan masih banyak ada salah-salahnya gitu loh. Dan kita harus mengerti juga sebagai seorang pengguna yang nanti calon pengguna Devin Labs gitu kan, kalau kita tuh nggak boleh
kita tuh nggak boleh menilai dari satu hal. Kita pun menilai dari satu hal gitu juga. People making mistakes gitu kan. Bahkan software, bahkan AI pun bisa bikin mistakes juga gitu loh. Dan aku ngerasa kayak anjir, ini kok apa namanya, kok kayak mereka tuh nyalahin orang gitu kan. Maksudnya kayak ya we know apa namanya, ya we know that Devin is it's not perfect, it's not that perfect gitu. Maksudnya tidak sempurna itulah bisa dibilang kayak gitu kan. Dan ya, dan ini adalah salah satu statementnya, nanti aku bisa share ke di deskripsi. Dan memang ya, kalau misalnya bisa dibilang kayak ini adalah salah satu hal yang kita juga perlu harus maklumi juga, dan perlu juga kita apa namanya, mengerti juga sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi gitu kan sama Devin gitu. Tapi aku sebagai seorang software engineer juga, bukan, I'm not software engineer, I'm a technical software engineer, literally. Bukan, ya self-taught gitu kan, self-taught software engineer gitu kan. Yang tentunya aku nungguin juga bahwa kalau Devin AI ini juga harusnya bisa membantu juga menjawab, dan aku juga udah siap-siap juga untuk prompting untuk software engineer-nya benar-benar kayak benar-benar kayak Devin AI ini yang perlu kita tunggu lah istilahnya gitu kan. Kita perlu tunggu, benar-benar kita tunggu banget sih. Oke. So, jadi kita akan coba untuk masuk ke devin.ai dulu. Devin.ai, preview.devin.ai. Oke, kita akan request access. Kita akan coba untuk email dulu. Sebentar, kalian bisa spam. What would you like to do this for my next project on my YouTube? Itu misalnya. Terus kita please share a bit more yourself. I'm a software at Oke, kita ke request access. Kayaknya udah. Gini, thanks for interest for the Devin gitu kan. Kita baru login interest gitu kan. Jadi kita juga bisa login pakai gini. Ya, kita tahu lah bahwa kita pakai Clerk gitu kan untuk loginnya. Install auto access applications. Kalau misalnya kita cek pakai Google lagi juga masih belum bisa ya guys ya. Dan ya, dan of course kita pakai yang ini dulu. Apakah mau dia? Harusnya dia pakai Clerk. Kenapa dia pakai Clerk gitu? Install auto access application masih belum bisa guys. Oke, jadi mungkin kalau misalnya kalian bisa mungkin kalau misalnya kalian mau juga, aku bisa share link juga ke deskripsi. Kita ke preview.devin.ai gitu kan. Masih menunggu tentunya. Di sini nanti kita akan coba untuk request aksesnya. Semoga aja kita bisa dapat emailnya. Tapi kita bisa lihat di sini bisa dark mode, kita bisa stick. Kita bisa stick collab sidebar. Kalau misalnya kita gedein, tetap aja nggak bisa sih. Terus akan jadi seperti ini juga gitu kan. And as you can see, kita akan lock. Kalau bisa kita reset zoomnya ke 100%, nanti mungkin akan seperti ini sih. Ya, bisa di drag and drop juga. Yep. Bisa send attachment, upload file. Kita akan bisa upload file juga. Mungkin sih mana ya yang gambar-gambar itu deh. My wallpapers probably. Kita lihat di sini apakah bisa langsung download. Oh, nggak bisa juga. Oke, berarti placeholder doang ya berarti ya. Ya, gitu aja sih kurang lebih. Mungkin kalian bisa juga mungkin kalian bisa juga share ke teman-teman semuanya bagaimana. Share juga video ini. Mungkin bisa aja tentunya ini adalah salah satu langkah juga untuk Devin. Kalau Devin ini juga bisa menjadi teman juga untuk kalian semua yang pengen juga belajar programming into games, bikin game atau bikin bikin program apa segala macamnya tanpa belajar dari roadmap yang sudah disediakan gitu kan. Ya, jadi orang-orang pada malas untuk belajar roadmap, belajar programming sih, karena roadmap itu memang
karena roadmap-nya itu tuh memang banyak banget gitu lah. Kalau misalnya kalian perlu cari front end, back end, DevOps, full stack, apalagi full stack anjir. As you can see, this is so freaking so much gitu kan. Apalagi kalian belajar front end gitu. Scroll, banyak banget pokoknya. Banyak banget pokoknya gitulah intinya guys. Oke, so mungkin itu aja sih guys untuk hari ini ya. Oh ya, mungkin itu aja untuk hari ini dan thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Aku Grisel Trisna. Kalau misalnya kalian suka kalau misalnya kalian suka sama videonya like, kalau misalnya kalian suka sama video-video yang kayak gini subscribe tentunya untuk tidak ketinggalan sama videonya untuk video-video yang selanjutnya, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.